عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah pagi kini itulah bisa melanjutkan kajian kita masih bab ilmu, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa Nabi Musa dalam perjalanan hidup beliau menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin atau petangkolah kita jelaskan bahwa Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah di lembah sebelah kanan Bukit Tursina, di situ Allah memberikan mukjizat yang pertama, yaitu ketika Allah menyuruh melemparkan tongkat, tongkat itu seakan-akan seperti ular yang bergerak. Dia bukan tongkat menjadi ular, tapi seperti. Yang kedua, ketika Nabi Musa memasukkan tangan beliau ke dalam baju, tangan beliau itu keluar dengan adanya cahaya dari tangan itu, bukan karena sakit. Yang ketiga, setiap beliau takwi, beliau mendekapkan tangannya ke dada, hilang rasa takut. Kenapa? Karena Nabi Musa sangat takut nanti kalau dibunuh oleh tentara Fir'aun karena kesalahan 10 tahun yang lalu. Di lain pihak nanti ternyata Fir'aun juga tidak terkena peristiwa 10 tahun yang lalu. Hikmahnya nampak dua disko ibu dan bapak, orang-orang yang berdosa itu tidak pernah melupakan dosanya. Seperti itulah Nabi Musa dalam kehidupannya. Sampai ke akhirat nanti ketika umat minta syafaatul uzma kepada Nabi Musa menjawab, saya pernah berdosa membunuh orang di dunia dulu. Kemudian Nabi Musa pun ketika disuruh untuk menghadap Fir'aun berdoa, Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa a'udzu bika min syarrihi. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu dalam menghadapi Fir'aun itu, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan Fir'aun. Di dalam Al-Quran diabadikan kembali oleh Allah doa Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun, Rabbisrah li sadri, ya Rabb, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataanku, misiku. Tapi kadang-kadang di awak bacaan doa ko kanak, rancak doanya bagus, tapi anak-anak ketika menghadapi calon mereka untuk berdakwah, karena di dakwah itu Fir'aun. Kalau Fir'aun yang didakwahi bisa doa seperti itu. Kalau yang didakwai orang patuh-patuh. Nah, itu nampak. Nah, ibu bapak jamaah Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahasa dengan datangnya dua mukjizat itu untuk apa? Untuk menundukkan Fir'aun, untuk menyadarkan Fir'aun.
Ternyata untuk berdakwah itu modalnya jauh lebih besar dibanding mencari kekayaan. Umpamanya orang kaya saat itu bernama si Haman. Orang kaya saat itu bernama si Karun. Tidak pernah Allah memanggil si Haman dan si Karun begini cara mencari kekayaan, tidak pernah. Tapi ketika Nabi Musa ingin berdakwah, dilengkapi yang pertama dengan apa? Dengan ilmu. Dilengkapi dengan kedua dengan apa? Dengan hikmah. Dilengkapi dengan yang ketiga dengan apa? Dengan mu'jizat. Dilengkapi dengan keempat apa? Dengan menjadikan Harun sebagai wazir, Harun sebagai wakil. Jadi kalau demikian kehidupan itu sebenarnya lebih mendahulukan dakwah. Karena kita memang diciptakan di bumi ini sebagai khalifah, sebagai perpanjangan tangan Allah untuk memakmurkan bumi supaya manusia-manusia itu nanti bahagia di akhirat. Bukan supaya kita memakmurkan bumi, kita bahagia di dunia. Maka seluruh kita punya beban di pundak masing-masing untuk apa? Untuk mendakwahkan kalam Allah itu kepada manusia. Karena puncak dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Seluruh orang punya beban. Ibu bapak jemaatullah. Oleh sebab itu dijelaskan kenapa si Karun itu harus si Firaun itu harus didakwahi. Kenapa si Haman itu harus didakwahi? Karena dia fasik. Apa itu fasik? Kharaja minat ta'ah. Hari ini ada Firaun, ada. Hari ini ada si Haman, ada. Hari ini ada si Karun, ada. Maka si Firaun hari ini, si Haman hari ini, si Karun hari ini harus didakwahi supaya dia selamat dalam masa keabadian. Di tugas kita menyelamatkan orang lain dengan membacakan dakwah-dakwah ataupun kalam-kalam Allah kepada mereka. Umpama andai kata mereka tidak mau didakwahi, masuk mereka nanti ke dalam neraka. Azab yang akan mereka terima sangat menyedihkan, sangat menyerikan. Kondisi mereka di dalam neraka itu dalam kondisi yang hancur lebur. Maka lamanya di dalam neraka, kata Allah, labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka itu berabad-abad. Hasan Al-Basri mengatakan berapa? 70 tahun kali 12 bulan kali 30 hari kali 365 hari kali setahun, itu kali 1000 tahun. Di berapa ya? Sekitar 2,8 juta tahun di dalam neraka. Kenapa? Karena tidak mau taat, karena tidak mau mengikuti perintah Allah. Kadang-kadang kita mendengar orang dihukum seumur hidup. Waduh ibu, ini bukan seumur hidup lagi, 1000 kali umur itu. Ini di pentingnya dakwah itu. Kenapa bapak-bapak diwajibkan mendakwahi istrinya? Kenapa bapak-bapak diwajibkan mendakwahi putranya? Tanda bapak itu sayang itu. Kalau hanya sekedar memberi makan, banyak pula makhluk lain yang bisa memberikan makan kepada anak dan istrinya. Kalau hanya sekedar memberikan tempat tinggal, banyak pula makhluk lain yang bisa memberikan tempat tinggal. Tapi makhluk lain tidak mampu mendakwahi anaknya, tidak mampu mendakwahi istrinya. Kita sebagai hamba Allah ialah yang disuruh untuk mendakwahi istri dan anak itu. Jadi orang kadang-kadang
menganggap mendakwahi itu lebih ringan, lebih enteng dibanding mencari kekayaan atau mencari kehidupan atau mencari apa yang akan dimakan dan tempat tinggal. Maka bab Nabi Musa lebih banyak bab dakwah, bukan bab ekonomi. Ibu bapak, padahal di zaman itu ada orang kaya namanya si Harun, ada orang kaya namanya si Haman. Di sini titik tolak mengapa ia kana budu itu menjadi bagian, salah satunya adalah kisah Nabi Musa nanti. Untuk itu dijelaskan lagi dalam ayat yang ke-35, yaitu kata Nabi Musa, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaqtulun. Ya Rab, kalau kamu aduk nak Fir'aun, ya Allah, ya Rab, ambo dulu membunuh orang Mesir, ambo takut ambo dibunuh mereka. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Ya Allah, saudara ambo nambah nama Harun, lidahnya lebih fasih dari lidah ambo. Fa arsilhu ma'iyarid, maka utuslah dia bersamaku agar Fir'aun membenarkan perkataanku dan agar Fir'aun tidak mendustakan aku. Disiko di ayat nan ke-34 ko nanti ibu dan bapak nampak jasu Nabi Musa kan Nabi Harun. Waktu itu Nabi Harun alun jadi nabi. Tapi dengan doa Nabi Musa di ayat nan ke-34 ko, Allah anugerahkan kepada Nabi Musa apa? Mengangkat Harun sebagai nabi. Ibu bapak jemaah Allah, setelah itu dijelaskan, yaitu apa kata Allah, yaitu berangkatlah engkau ke sana, kami yang akan memberikan kekuasaan kepadamu. Maka kamu tidak akan disentuh oleh Fir'aun dan si Haman. Maka kamu akan menjadikan orang-orang yang menang. Kembali di ayat nan ke-35, Allah menjanjikan sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Alun fai menghadap Fir'aun, alun barangke menghadap Fir'aun. Masih di lembah Tursina, Allah jadikan datangi Fir'aun itu, kami yang menjagamu, kamu tidak akan mereka sentuh dan kamu akan menang, kamu berdua akan menang. Kalau disiko Allah berikan janji, sabantalai Allah nampakkan janji itu, sebagaimana Allah janjikan kepada ibu Nabi Musa, hanyutkanlah anakmu, kami nanti akan mengembalikan. Sekarang datangi Fir'aun, kami nanti ia akan membuat kamu menang. Maka di situ tambah yakin kita ibu dan bapak, bagaimana Allah akan menepati seluruh janji-janjinya, baik yang di dunia maupun di akhirat itu. Dimakin kita baca kisah Nabi Musa, makin bertambah keyakinan orang bahwa janji Allah itu akan kita dapati baik di dunia maupun di akhirat. Berarti ayat ini menambah keyakinan kepada akhirat, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu, dijelaskan oleh mufassirin, yaitu ketakutan Mesir, ketakutan Nabi Musa itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Taha ayat 27, yaitu di situ yang kita bacakan tadi, Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Di ketika itu doa Nabi Musa dikabulkan Allah, mengangkat Harun menjadi nabi. Ibu bapak jamaah Allah, dengan demikian maka Nabi Musa berangkat
menuju Fir'aun dengan berdua. Untuk memahami kisah Nabi Musa berjalan atau berangkat menemui Fir'aun itu, kita lihat kisahnya di dalam surah Al-A'raf. Di Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang kisahnya mendominir, paling banyak dijalehkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa itu sendiri. Kita lihat bagaimana nasib yang dialami Nabi Musa ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Bagaimana Allah mencontohkan, yaitu Fir'aun itu orang yang tidak bisa dipercaya. Yaitu kita lihat di dalam surah Al-A'raf, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedatangan Nabi Musa menghadap Fir'aun. Nabi Musa datang menghadap Fir'aun dengan satu permintaan. Apa permintaan itu? Yaitu agar Fir'aun mengizinkan Nabi Musa membawa orang-orang Israel kembali ke Palestina. Maka jawab Fir'aun ketika itu, apa kepandaianmu, apa kehebatanmu, kok sudah bisa-bisanya membawa Bani Israel ke Palestina. Maka Nabi Musa, ibu dan bapak, memperlihatkan mukjizat tadi. Pertama dia lemparkan tongkatnya, kemudian tongkat itu seakan-akan menjadi ular. Kedua dia singsingkan lengan bajunya, maka keluar cahaya putih. Apa jawab Fir'aun? Jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 103 dijelaskan, "Tsumma ba'asna min ba'di Musa bi ayatina ila Fir'aun wa malaihi." Kemudian kami utus Musa dan kepada Fir'aun dengan mukjizat kami menghadapi Fir'aun dan pembesar-pembesar. Fazunnu biha, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Jadi disitu kan? Fadzalamu, maka mereka mengingkari ayat itu. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dua lagi janji Allah yang kedua. Karena Fir'aun mengingkari janji ayat Allah, tunggu akibat. Tadi karena Musa menghadap Fir'aun, maka kata Allah, tunggu kemenangan. Di kita-kita yang duduk hari ini, mungkin Allah sudah punya rencana hari ini untuk kita. Kita yang tidak tahu. Ketika Nabi Musa datang menghadap Fir'aun, Allah sudah nyatakan, hai Musa, engkau akan menang. Ketika Fir'aun dengan sombongnya menolak kedatangan Nabi Musa, hai Fir'aun, sebentar lagi engkau akan KO. Tapi yang Nabi Musa belum tahu kapan dia menang, yang Fir'aun tidak sadar kapan dia akan hancur. Ini yang terbanyak nanti kehidupan manusia itu. Kita sibuk-sibuk dengan dunia kita, ternyata nanti tata ruang kaki dek batu ketek jatuh mati. Kita hidupkan mobil kita menuju ke pasar, rupanya paniang di ate oto baranti ke pinggir jalan mati. Di ate Honda mati, sadang sujui mati. Apakah kita merencanakan? Tidak ada rencana kita. Di kesadaran kita akan kemahakuasaan Allah, kalau kita lihat surat Al-A'raf dan mulai dari 103 ini nampak sekali.
Bagaimana kita memahami Allah itu ketika mendatangkan ajal tidak akan bertambah 1 menit, tidak akan berkurang 1 menit. Sementara kita tidak terbayang ajal itu akan datang secepat itu. Kami pernah diizinkan oleh Allah untuk melihat kematian. Yaitu ibu ini menjelang ajalnya saturasi. Saturasi itu bahasanya turunnya kadar oksigen di dalam darah. Setelah diisi dilihat 76. Awak kalau lah 76 tuh sasak. Kemudian dikasih oksigen standar balik 96. Roh itu datar kembali, aman. Kemudian dipasang alat pelihat nadi atau tensi, standar tensi itu. Kemudian dilihat alat untuk melihat detak jantung, rupanya di sini. Ketika kita akan meninggal itu detak jantung itu makin lama makin lambat, makin lama makin lambat, makin lama makin lambat. Walaupun oksigen tetap mengatakan 96. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti orang mati karena kekurangan oksigen, ternyata enggak. Ternyata detak jantung itu yang makin lama makin berkurang. Walaupun oksigennya full. Jadi kita bisa mengamati kematian dengan alat. Oksigen cukup. Dan ternyata infus ketika itu tidak berjalan langsung. Ini hebatnya. Infus tidak mau berjalan dia, tidak mau menetes dia. Ketika kita akan mati itu. Jadi apa yang nampak di sini bahwa mati adalah peristiwa yang sangat mendidik manusia itu. Sering kita melihat orang mati, seharusnya makin dekat kita kepada Allah. Inilah kita lihat bagaimana Allah mengisahkan di sini kekuasaan Firaun berakhir dengan kematian. Kematiannya diabadikan. Kematiannya diabadikan. Kematian Firaun nanti dilihat oleh Bani Israel. Jasad Firaun itu. Sampai hari ini Allah selamatkan jasad itu apa? Agar kisah orang sombong itu tidak berakhir. Tapi kalau nya masuk tanah nanti jadi anda tahu. Kalau nya hilang di dalam laut, tapi Allah abadikan si Firaun yang sombong itu. Inilah yang kita dapatkan ibu dan bapak dari kisah ini ketika Nabi Musa menghadap Firaun. Kemudian Firaun mendustakannya. Apa kata Nabi Musa? Wa qala Musa ya Firaun inni rasulun min rabbil alamin. Amboko utusan Rabb seluruh alam. Mulai timbul ongehnya. Kenapa? Dia mengaku dia Tuhan. Kini datang lagi orang yang membawa misi ketuhanan. Dan ternyata yang membawa itu anak angketnya. Orang yang mereka anggap enteng. Orang yang mereka anggap rakyat kacang badarai. Orang yang mereka lihat dengan sebelah mata selama ini. Di kesombongan kok kadang-kadang lahir karena kekuasaan. Kesombongan itu kadang-kadang lahir karena ilmu. Kesombongan itu lahir karena kecantikan. Kesombongan lahir itu kadang-kadang lahir karena ketampanan. Jadi kaya membawa orang sombong kalau tidak sadar. Ilmu membawa orang sombong. Kekuasaan membawa orang sombong. Atau keturunan. Amboko keturunan sia. Suku ambo apo. Kau membawa sombong saudara. Nah, cukuplah yang sombong itu si Firaun itu saja kata Allah. Ibu bapak jemaat Allah. Maka ketika itu kata Nabi Musa, haqiqun ala in la aqwala ala Allahi illal haq. Sesungguhnya aku datang. Wajib atasku tidak mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar saja. Untuk itu aku datang kepadamu membawa bayinat, bukti-bukti yang jelas dari Rabbku.
fa arsil ma'iya Bani Israel. Bebaskanlah Bani Israel dari perbudakan. Di orang pertama yang membebaskan dari perbudakan itu adalah Nabi Musa. Orang kedua yang membebaskan dari perbudakan itu adalah Nabi Muhammad. Tapi sejarah orang Barat mengecekkan siapa yang membebaskan orang dari perbudakan. Itu di Amerika kemarin, abad ke-15. Di awak kadang-kadang dikicuah di orang Barat. Nan santiang orang Islam, nan nyono orang Barat jonan santiang. Siapa pakar kedokteran pertama? Ibnu Sina. Orang Barat juga konon dapat nama. Padahal Ibnu Sina itu adalah orang yang ada di dalam kekhalifahan Daulat Bani Abbasiyah. Jadi Islam itu atau agama Islam itu jauh lebih modern dibanding peradaban Barat. Namun Barat berhasil meletakkan ke hati manusia, ke kepala manusia, peradaban Barat itu jauh lebih hebat. Sehingga disanjung-sanjung. Agama yang hebat itu tidak diacuhkan, bahkan dicuekin. Jadi Barat, tepatnya Belanda, berhasil memutar otak orang Indonesia. Mengatakan agama nilainya rendah, ilmu pengetahuan Barat nilainya tinggi, ilmu ciptaan manusia nilainya tinggi. Ini sekarang yang terjadi. Itu maka kata si Moshe Dayan, Ibu. Moshe Dayan itu Perdana Menteri Israel, matonya celek sebelah. Katanya orang Islam tidak akan pernah selagi dia tidak akan pernah menang selagi dia tidak memahami Al-Quran. Dikunci kemenangan Islam itu di mana? Di pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Batanya orang Islam di usia 230 juta. Baranan paham Al-Quran indah sampai 23 juta. Anu dibanggakan mana? Nan 90% lagi apa? Mungkin hanya pandai membaca Al-Quran. Apakah ke 90%-nya? Enggak. Yang pandai membaca Al-Quran itu cuma 44% pula. Yang 56% bahaya, KTP-nya Islam. Jadi kalau kita hari ini marawang merengek, kesalahan itu pada diri kita, bukan kesalahan dari Allah. Kata Moshe Dayan kedua, orang Islam tidak akan pernah berjaya selagi dia tidak mengenal sirah nabawiyah, perjalanan para nabi menegakkan kebenaran itu. Salah satunya maka kita ambil kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Nuh yang kita dengar dalam ayat tadi apa? Untuk membangkitkan bahwa kita ini manusia terhormat di permukaan bumi. Tapi kita tidak tahu keberadaan diri kita. Kenapa? Karena tidak mencontoh kepada para nabi-nabi yang diutus Allah. Terakhir apa? Orang Islam tidak akan pernah berkuasa selagi orang Islam itu alergi dengan teknologi. Anak kita itu silakan ajar Al-Quran, ajar sirah nabawiyah, suruh dia sekolah di sekolah yang mengenal teknologi. Biko kadang-kadang kalau labaraja tekniknya biko rusak, rusaknya karena dadanya ndak berisi, bukan karena dia jurusannya itu. Kita ini tidak ditakdirkan hanya sekedar untuk memahami Al-Quran. Kita ini diberikan oleh Allah kelapangan untuk menguasai ilmu itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu milik orang mukmin. Ambil dia walaupun dipegang oleh orang musyrik. Jadi untuk bekal menang itu Al-Quran, sirah nabawiyah, teknologi. Carilah sekarang berapa banyak penguasa teknologi yang beriman. Bukan ada orang Islam yang menguasai teknologi, tapi imannya yang lemah. Akhirnya dia diperalat oleh kekuatan asing. Ini kesadaran kita, Ibu dan Bapak, bahwa
kenapa kita harus belajar sirah itu, perjalanan para nabi itu? Karena ini akan membangkitkan semangat. Kita umat Islam adalah umat terhormat di permukaan bumi ini. Kerugian kita itu tidak mau mempelajari Al-Quran itu. Ibu bapak jemaah, ketika itu kata Fir'aun yang ongeh itu apa katanya? Qala in kuntu ji'ta bi ayah. Cako engkau mengecekkan, engkau datang dengan tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Katanya kalau itu perlihatkanlah kamu kepandaian engkau. Di sini Fir'aun masih menganggap Nabi Musa tidak ada apa-apanya. Kenapa? Dia masih melihat Nabi Musa 10 tahun yang lalu. Ini pun bisa menjadi pelajaran bagi awak. Kadang-kadang anak-anak gitu 10 tahun yang lalu masih bahasa Rawa pendek. Tamat SMA, pai kuliah, pai merantau 10 tahun. Dia awak kadang-kadang mancaliaknya bantu 10 tahun yang lalu juga kadang-kadang. Padahal mereka sudah punya bekal. Sudah punya bekal. Kemarin ini peristiwa terbaru. Seorang anak belajar agama. Kata kesimpulannya apa? Mama, mama aku harus diinfakkan, dizakatkan. Apa jawab mamanya? Tidak bisa do nak lama zakatkan sekali. Mamanya tidak banyak do. 230 gramnya. Tidak banyak tuh. Jadi kecek mama, kau cukup satu kali. Karena tidak mau diambilnya, dizakatkannya sekali. Berang mamanya, lah oke. Kecek kakaknya kadang biarlah awak semagia zakatnya. Akhirnya kakaknya besar mengeluarkan zakat itu. Meninggal sama mama. Akhirnya 1/4 dari harta itu dizakatkan. Begitu takutnya orang. Dari mana ini anak? Mungkin anak lebih faham agama dibanding kita. Terima keberadaannya itu. Padahal andai kata dibagi itu 50 emas, itu sudah bagus untuk bekal. Kami tidak butuh kalau mama kami akan dibakar dalam neraka. Gara-gara zakatnya tidak dikeluarkan. Jadi sebelum farah itu dibakar, dikeluarkan apa? Keluarkan zakat dulu. Diperkirakan apa? Yaitu 50 gram. Dikeluarkan dulu. Baru yang 180 gram dibagi. Seperti itu orang takutnya azab. Kalau dia awak kan awak atau amak awak. Yang penting awak ginilah dapat warisan, jangan seperti itu. Selidiki harta orang tua kita, kalau itu tidak benar jangan ambil. Ini konsep dalam hidup ini. Kenapa? Karena besok kita di persidangan Allah tidak akan bisa melangkahkan kaki kita sebelum kita mempertanggungjawabkan seluruh harta yang kita dapatkan. Tidak bisa. Nah, di sini contoh nyata, anak kadang-kadang lebih faham agama dibanding orang tua. Dan untunglah punya anak seperti itu. Kalau punya anak agak rakus apanya? Selesai. 230 miliar, 230 miliar bagi 2 saja. Kayu gadang wak. Bisa loh agak 2 bulan berfoya-foya. Tapi si anak tidak itu polanya. Nah, di sini kita lihat, maka janganlah kita melihat orang yang hari ini begini, 10 tahun yang akan datang mungkin dia lebih hebat dibanding kita. Inilah Nabi Musa dengan Fir'aun itu terjadi kisah. Kemudian setelah Nabi Musa itu memperlihatkan kepandaiannya, yaitu sebagai bukti yang disebut dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun meminta bukti. Maka di dalam ayat yang ke-107 Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu tongkat itu juga berubah seperti ular yang sebenarnya. Musa mengeluarkan tangannya, seketika itu juga tangannya bercahaya putih bagi orang yang melihat. Berarti 2 bukti ini seharusnya oleh Fir'aun sudah dapat. Oh ya, berarti kamu sudah hebat, pulang lalai, aman. Kadang-kadang Fir'aun itu seraman lojo Belanda dulu. Belanda ketika kita meminta pemerintahan, apa katanya?
orang Indonesia belum siap. Itu dia. Jepang ketika pemimpin Indonesia minta kepada apa? Indonesia belum siap. Berarti bulan dojo Jepang itu sama si Firaun. Nabi Musa ketika meminta izin kepada Firaun membawa orang Bani Israel ke Palestina apa? Engkau belum cukup kuat. Nah, ibu bapak, ketika itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga bagaimana mukjizat itu dalam surat An-Naml, dan di situ dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 109 dijelaskan pemuka-pemuka Firaun berkata, sesungguhnya Musa ini ahli sihir yang pandai. Mulai bersilat lidah lagi. Tidak ada hubungan antara Musa itu ahli sihir atau tidak. Tadi bapak Fir'aun yang terhormat minta bukti. Ini bukti. Setelah bukti keluar kok dituduh sihir. Dia orang kalau tidak beriman kepada Allah, lidahnya kok indak batulang. Katanya itu tidak teratur. Ini jelas. Kini bantukku, cahlai bantukku. Diabadikan oleh Allah. Perkataan dialog Nabi Musa dengan Firaun itu diabadikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita melihat cara orang berbicara. Orang Minang kan santiang orang Minang tu. Kok kabau talinyo nandiri. Kok orang keceknyo nandi pacik. Di Firaun sebagai orang, kata pertama apa? Saya izinkan kamu membawa Bani Israel kalau kamu punya bukti. Kok bukti? Setelah bukti yang keluar, apa yang lagi? Oh, rupanya kamu ini adalah tukang sihir. Kamu iko datang untuk mengalahkanku. Siapa nama ngecen-ko? Tukang bisik. Sebenarnya nama Fir'aun itu sendiri tidak kokoh banado. Tapi nama buatnya rusak apa? Tukang bisik. Tukang bisik kok namanya staf ahli. Tukang bisik kok namanya staf ahli. Pak kok kenapa? Jadi nama rusak itu staf ahli itu. Staf ahli itu dinyokan apa nak sana. Di zaman Orde Baru namanya dulu ABS, asal Bapak senang. Kami sudah datang ke seluruh penjuru Indonesia. 100% rakyat Indonesia mengendaki Bapak jadi presiden. Kata Harmoko tahun 98. Tuh. Jadi kepemimpinan itu ketika ada di kiri kanannya orang yang tidak benar, maka pemimpin rusak. Tapi kita lihat tukang bisik Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Jahal dengan ongehnya mengatakan kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, temanmu itu sudah tidak benar, katanya apa? Tadi malam dia pergi ke Palestina. Kemudian dia naik lagi ke Sidratul Muntaha. Kembali lagi ke sini. Apakah engkau percaya? Siapa yang ngomong? Kata Abu Bakar, Muhammad, saya percaya. Itu nanti kami siap itu nanti. Atau seperti Umar bin Khattab. Ini ada sawah orang Makkah, orang Muhajirin di atas. Ini sawah orang Ansar di bawah. Bertanya orang Ansar, ya Rasulullah, bagaimana cara mengatur air? Panuhkan sawah orang teh dulu, baru maliakan ke sawah orang bawah. Kata Nabi, karena orang Muhajirin punya sawah yang di atas. Kata orang Ansar tadi, enggak begitu caranya. Ditanya kepada Abu Bakar, itu caro. Ditanya kepada Umar, dipancuannya kepada orang itu di Umar. Kalau tidak percaya, seperti itu yang tukang bisik itu. Di tukang bisik itu harus mengokohkan pemimpinnya, baru sukses. Nabi itu dikokohkan. Apa yang dikatakan Nabi dipegang teguh oleh para sahabat. Mau pernah mandanga Ustadz kondang mengaji di Minangkabau. Ustadz lai menuju ariko dalam Al-Quran. Tidak.
Lai menuju hari ko dalam hadis. Nak, tapi ko tabiat pangaju lai lah dalam Al-Quran dak do lah dalam hadis dak do. Pangaju dah kita ikut na lain. Tapi dia awak ustaz kondang lai tabiat tabiin. Itu nama rusak ko nama itu. Nanda istiqamah berdakwah ko nama rusak. Awak kondang. Ibu-ibu, ko harus kita fahami. Iko nanti jadi kini. Ya kalau ndak di kecian lain, iko ndak diundang nang besok lain. Itu masalahnya kita. Awak kok tidak mau membuat orang itu meyakini ilmu. Orang awak kok acok mengagih jamaah cerita. Cerita kok lajak pada Al-Quran. Batu masuk hati. Al-Quran tahu lah. Nah, ini yang terjadi hari ini. Atau tukang bisyak Fir'aun. Membisyak ke Fir'aun. Oh Tuhan Fir'aun. Ahli sihir Musa kok kemana? Rencananya datang ke engkau tu keduduk di jabatan engkau kini. Oh, tak pengaruh lah si Fir'aun tadi. Tak pengaruhnya. Kalau bantu itu apa? Arjiah. Arjiah itu dalam masawab sabantalai kami agihkan tak. Bah kami agih, kami kumpulkan dulu tukang sihir se-negara Mesir. Kalau engkau bisa beko mengalahkan tukang sihir, baru engkau izin pulang. Pabilo diadukan besok hari 1. Pas lo kemana? Jam berapa pertanian dimulai? Jam 8. Diundang tukang sihir, diundang masyarakat. Jadi untuk mengalahkan kebenaran itu dibutuhkan biaya besar. Dibutuhkan sokongan masyarakat. Tidak usah loak came nanti kalau menegakkan kebenaran, lai-lai saja orang nanti bona tidak pernah datang. Tidak usah came. Itulah kajilamu. Jadi Nabi Musa ingin dikalahkan oleh Firaun dengan apa? Mendatangkan tukang sihir se-negara. Mendatangkan masyarakat untuk melihat kekalahan Nabi Musa. Itu rencana Fir'aun. Tapi rencana Allah tetap berlaku. Walaupun Fir'aun dengan segala daya upaya ingin mengalahkan Nabi Musa. Maka ketika itu dalam surat Al-A'raf, waja'as saja saharatu Fir'aun. Datanglah tukang-tukang sihir Fir'aun. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kalau dulu, oh Tuhan Firaun, yo kami ko yang kau undang ke mengalahkan Musa, yo kok manang kami lai ke bertambah upah. Jadi dinan tukang karajo upah dia yang perlu. Tindak ke menyenangkan asal gaji gadang awet. Kau tidak politik. Di kini kau untuk meredam orang tutik munculnya jopiti selesai. Dan ngeceknya soal. Berapa banyak hari ini yang ebo-ebo patang lah ditutik dengan jabatan, dia diam dia. Karena jale itu kan sihir dan perlu dinyopitis. Kok mana? Ikon niat awal. Ternyata niat Allah, rencana Allah itu ingin menjadikan tukang sihir kotoban. Di tukang sihir datang mencari piti. Rencana Allah ingin membuat tukang sihir ini menjadi Islam. Tidak ada bayangan sedikit pun ibu dan bapak dia datang untuk tunduk kepada Nabi Musa. Dia berencana datang untuk mengalahkan Nabi Musa. Yang terjadi nanti dia tunduk kepada Nabi Musa. Ibu bapak jemaah yang terhormat. Maka ketika Fir'aun nanti apa? Naam. Jadi nanti kami agiah bonus kalau menang. Kemudian dalam ayat 115 dijelaskan di situ yaitu qalu ya Musa imma antalqiya wa imma antakuna nanul mulkin. Kini sianan kau melemparkan dahulu. Engkau kau melemparkan tongkat engkau atau kami dahulu. Nabi Musa kau tuan-tuan lah dulu. Jadi sabananya nama dahulu tukang sihir baraja sihir dibanding Nabi Musa mendapat mukjizat
dulu nan tukang sihir pada sihir. Nabi Musa itu baru patang dapat mukjizat. Tukang sihir kolah puluhan tahun. Nah, orang pandai kalau sombong nanti disuruh dahulu capek lompat-lompat ke muka. Nah, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka sihir-sihir tadi yang berbentuk ular tadi dimakan oleh ular yang berbentuk ular yang dilemparkan tongkat oleh Nabi Musa tadi. Kesimpulan, tunduk tukang sihir beriman ke Nabi Musa. Kecewa berat si bos gadang, bos Firaun. Kecewa berat. Anak buah wak didatangkan, awak yang mengongkosi, sampai kini dia apa tuh? Kalian masuk Islam tidak minta izin ke kami. Kalian bersyahadat tidak minta izin ke kami. Nanti kami bunuh. Pertanyaan besar, bagi tukang sihir kok bunuhan tidak ada, tapi nyom mati dalam kondisi Islam. Tak ada terbayang, datang pagi melakukan sihir sabantalai masuk Islam, sabantalai dihukum mati. Itulah kematian itu. Itulah kalau kita tuh ada kata Nabi, orang yang selama hidupnya mengamalkan amalan-amalan kafir, tapi menjelang matinya mengamalkan amalan-amalan mukmin, dia masuk surga. Ada orang yang selama hidupnya dia mengamalkan amalan-amalan orang mukmin, menjelang matinya dia mengamalkan amalan-amalan orang kafir, dia masuk neraka. Ikut pelajaran. Maka wajar patut bana kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku, mau beriman sampai mati. Atau dalam doa lain, Allahumma khtim lana ajalana wa a'malana bi husnil khatimah. Contoh saja, tukang sihir datang mencari uang, kemudian masuk Islam, kemudian mati dalam kondisi Islam. Seorang yang membunuh 99 bertanya kepada ahli ibadah, kata ahli ibadah, tobatmu tidak diterima karena sudah membunuh 99 orang, dipancungnya ahli ibadah 100. Datang lagi dia kepada ahli ilmu, kata ahli ilmu, tobatmu diterima asal kamu mau hijrah. Hijrah dia ke suatu tempat, belum sampai ke tempat itu di tengah jalan dia mati. Berebutan malaikat rahmat dan malaikat azab untuk membawa rohnya. Maka Allah dekatkan sejengkal saja dia kepada tujuan, dia mati dalam Islam. Begitu Allah menghargai orang-orang yang tobat. Begitu Allah menghargai orang-orang yang mau beriman di akhir hayatnya, ibu dan bapak. Jadi di siku pelajaran terbesar, ndak ada niat kamati dalam kondisi Islam, ndak ada niat kamati dalam kondisi syahid, tapi Allah merencanakan dia mati dalam Islam dan mati dalam syahid, walaupun salamoko jadi tukang sihir. Jadi jangan kita menganggap orang-orang pelaku dosa besar kini kok dengan sebelah mata. Mungkin di akhir hayatnya bisa bagus dia dibanding kita hari ini. Jangan dulu dari Allah. Itu pajatu karajonyo antahase. Kini sabantalai tidak tahu. Kita yang begini juga hari ini begini, sabantalai kita juga tidak tahu. Pelajaran yang terbaik kalau kita melihat kisah Nabi Musa, ibu dan bapak. Tapi kita selalu yakin kepada Allah bahwa Nabi Musa itu mengajar kita untuk memperbanyak doa. Nah, kemudian ini yang terjadi dalam surat itu, maka di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ketika itu tongkat Nabi Musa memakan seluruh sihir-sihir itu, kemudian
fawaqa'al haqqu wa batila ma kanu ya'malun. Datang kebenaran, maka amal-amal batil habis. Kasia tujuan tungke untuk uli sihir, bukan untuk Firaun. Firaun dak itu nan paralu dinyo. Kini sihir dulu, mati satu kekuatan Firaun. Apa tu? Yaitu adalah sihir. Jadi kalau wak kecean, sayuk Firaun lah patah ce. Sayuknya sihir. Hilang kebanggaannya dengan sihir itu. Kemudian ibu bapak kita lihat, maka ketika itu dijelaskan fahuliba, maka nyatalah kebenaran batalah, mereka kalah dan ahli sihir itu meniarapkan diri. Wa altiyas saharatu sajidin, tiarap tunduk langsung bersyahadat. Qalu amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Rabb seluruh Rabbi Musa wa Harun. Ditarimo tobat tukang sihir. Nanti dalam waktu kematiannya telah dekat kepada Firaun, Firaun juga tobat, tidak diterima. Di kalau aja lihat jarak tobatnya tukang sihir dengan kematiannya dekat, tapi dia tobat sebelum roh diugargir, diterima. Jarak tobat si Firaun diugargir, tidak diterima. Nampak dua pelajaran itu. Kalau katobat sabalun ado tando matilah. Tobatlah. Apabila tobat itu dimulai saja umur ampe puluh. Tando mati ko ndak dulu tahu. Ikulah kajian kita pagi ini. Apa kajian kita pagi ini? Yaitu pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana Allah memperlihatkan dua kelompok di Mesir itu. Pertama kelompok Fir'aun dan si Haman, si Karun mati tercela. Kedua kelompok tukang sihir mati bahagia, padahal sebelumnya sama-sama kafir. Dan bagaimana kelompok orang beriman mati bahagia. Ridha dan ma'af, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.